Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Abdullah beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara, saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Hak Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya, tak putus-putusnya bibir kita ini basah dengan memuji puja atas rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu tadi kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, mengumandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai tanda bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita fid dunya wal akhirah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah, pada malam Kamis yang lalu di tempat Bapak Ruslan kita sudah membahas tentang kitab Allah. Jadi pada malam hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas pada malam Kamis yang lalu. Karena kitab Allah inilah sebagai alat kita untuk memasuki bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini dipanggil Allah khusus untuk orang-orang yang telah beriman. Sebagaimana firman Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya ayat ini sudah dikenal masyarakat luas, sudah dikenal oleh umat Islam karena sering dibacakan oleh ustadz, sering dibacakan ketika khutbah Jumat, tapi tidak semua orang mampu untuk memahami dalil firman Allah ini. Karena di sini sebenarnya kalau kita memiliki akal, mau merenung, mau berpikir, firman Allah ini sebenarnya apa yang menegaskan kepada manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa puasa itu perintahnya hanya khusus untuk orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kan Allah memanggil itu. Hai, kata Allah, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, bahasa yang enak didengar.
Hai orang-orang yang telah beriman, kata Allah. Nah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Bagaimana puasa orang yang telah beriman itu? Ya, tentu berbeda Bapak Ibu ya. Karena puasa ini Allah panggil khusus untuk orang-orang yang telah beriman, maka selain daripada orang beriman itu hanya untuk meramai-ramaikan saja, untuk pengembira aja. Ya. Sekarang begini, kita tidak dipanggil tapi kita datang. Tentu apa ini tak sesuai. Kita tidak diundang, tapi kita menghadiri undangan. Kalau kita memakan itu, apa tuh hukumnya tuh? Akan tentu udah banyak yang paham ini. Kita tidak dipanggil untuk acara ruahan, misalnya kan, atau acara selamatan. Tapi kita sekonyong-konyong datang. Bapak ini nih tahu adab enggak nih? Tahu etika enggak nih? Tidak dipanggil tapi datang. Kalau kita makan barang yang tidak diundang, tidak dipanggil itu apa hukumnya? Nah, haram kan? Berarti kalau kau mau masuk ke bulan Ramadan ini, syaratnya kau harus menemukan dulu kitab Allah itu. Ya, kitab Allah itulah yang ditanamkan ke dalam kalbu kita. Karena itulah alat untuk pengendalian hawa nafsu. Apalagi Allah panggil tuh, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. In tattaqullaha ja'al lahum furqanan. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang beriman itu apa? Allah berikan Al-Furqan ke dalam dadanya itu. Sehingga dengan Al-Furqan yang ada di dalam dada, ataupun nama lainnya adalah kitab Allah yang sudah ditanamkan ke dalam kalbu kita itu, itulah alat kita untuk melaksanakan perintah Allah berupa bulan puasa ini. Jadi orang beriman itu puasanya bukan hanya di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di luar bulan Ramadan. Kalau puasa makna umum ya, makna apa ini orang-orang awam, dia hanya berpindah jadwal saja. Berpindah jadwal makan. Ataupun hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Berbeda sama sekali. Kalau hanya sekedar menahan lapar atau menahan dahaga, haus, sungguh kata Nabi, puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Karena puasa ini memang yang mampu melaksanakan perintah Allah berupa puasa ini hanya orang-orang yang telah diberi kitab Allah ke dalam kalbunya itu. Dengan kitab Allah itu, dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Ending dari puasa itu tujuannya apa? Pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mampu mengendalikan diri kalau kita tidak memiliki alat? Ya, kalbu kita ini tidak diisi dengan nur Allah dan nur Muhammad itu. Karena kau puasa orang beriman itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia menahan semua anggota tubuhnya. Dia menahan apa ini, dapat mengendalikan hawa nafsunya, dapat mengendalikan mata, telinga, bibir, hidung, lebih-lebih hatinya. Inilah puasa orang-orang yang telah memiliki ilmunya. Karena
Puasa-puasa itu ya, itu sumbernya daripada hati. Rusaknya puasa itu karena orang-orang yang berpuasa ini tidak mampu menahan hawa nafsunya. Sedangkan kata Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa ala amrata bisu. Sesungguhnya nafsu kita ini lebih cenderung untuk berbuat kesalahan. Tapi Allah pertegas lagi, ila rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dituntun, yang dibimbing, yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang yang telah memiliki ilmu Allah, orang-orang telah memiliki ilmu syahadah, ya, segala apa perbuatannya, segala apa gerak dan tingkah lakunya, dia selalu musyahadah. Dia selalu memandang dirinya. Itulah alat kontrolnya. Kalau alat kontrolnya tidak dimilikinya, mustahil bohong. Orang itu mampu berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, puasa itu tidak akan membawa perubahan pada dirinya. Puasa hanya bulan puasa. Setelah bulan puasa, kembali kumat seperti dahulu. Karena tidak memahami hakikat daripada puasa itu. Apa tadi kelanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Apa itu orang sebelum kamu? An'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itulah orang-orang yang telah sukses. Orang-orang yang telah sukses, ya, dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, sampailah kepada nafsu yang dirahmati dan diridai oleh Allah. Yang itu apa? Nafsul mutmainnah. Inilah baru terangkat puasanya itu. Baru kata Allah, nafsu yang kurahmati, nafsul mutmainnah itulah yang akan aku panggil, kata Allah. Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang telah tenang, yang telah memiliki alat pembaca gelombang itu. Alat-alat yang sudah mampu menembus alam akhirat. Alat yang sudah mampu mengerti bagaimana cara bermakrifat kepada Allah. Hai orang beriman, kata Allah, berpuasalah kamu. Kendalikan dirimu. Ingat Allah dalam keadaan apa saja. Ya. Makan, minum, bekerja, tidur, dalam segala aktivitas. Tak boleh kau lupa dengan Allah. Itulah orang-orang yang sebenar hakikat berpuasa. Karena puasa ini Bapak Ibu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama jangan dilupakan. Kalau rukun Islam pertama kita sudah tidak sukses, jangan harap salatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, bahkan hajinya yang mengeluarkan uang yang banyak itu akan sampai kepada tujuan yang sebenar-benar yang diinginkan oleh Allah. Ya, maka pahami itu. Karena syahadat itulah kunci daripada kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah berpuasa. Kebetulan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kenapa bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena di bulan Ramadan ini adalah
bulan yang di dalamnya diturunkan kitab Allah, ya, maka syahrul Quran ataupun syahrul kitab. Maka umat Islam yang tak paham buku petunjuk itu yang selalu dibacanya. Bukan tak boleh ya, buku petunjuk dibaca, tapi harus memahami isi daripada petunjuk. Karena bukunya itu menjelaskan tentang petunjuk. Untuk apa buku itu dibaca, tapi tak dapat syahrul Quran, dapat Quran yang diturunkan itu. Maka mulianya bulan Ramadan ini, karena itu tadi itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, ya, Quran itu bahasa Arab artinya baca. Kita yang tak paham, yang tak memiliki ilmu, betul-betul lugu memahami, habis tulisan itu dibacanya terus. Tapi petunjuknya tak dipahaminya. Buku itu tujuan dibaca adalah untuk memahami isinya. Ya. Mushaf itu ataupun Al-Qur'an Zahir itu ataupun Al-Qur'an 30 juz itu dibaca, ya. Itu harus mencari hajal Qur'annya itu, nyawa daripada tulisan itu. Karena tulisan-tulisan itu baharu. Bisa dirusak, bisa terbakar, bisa dimusnahkan. Tapi Al-Quran yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu itu tidak akan bisa dimusnahkan sampai di yaumil kiamat. Maka inilah Al-Quran yang luar biasa. Jangan sampai kita memahami bacaannya, tapi tidak memahami nyawanya Al-Quran. Padahal bulan Ramadan ini lebih identik dengan membaca Quran. Maka kita disuruh berpuasa. Puasa itu apa? Nak makan, nah baca Quran itu. Bismillah. Nak berjalan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Maka tidurnya bernilai ibadah. Kalaupun kita mati dalam tidur, mati dalam ibadah. Bismillah itu bukan hanya sekedar bibir. Itu menyambung gelombang, menyambung sinyal itu. Karena semua harus dengan bismi, dengan namaku, kata Allah. Ketika kau sebut namaku, kau kenal siapa namaku itu, maka tersambunglah nama dengan pemilik nama. Maka orang berilmu ketika dia berzikir, connect, tersambung di sana itu bergetar aras itu. Contoh kalau begini ya Bapak Ibu, kita ya cinta dengan seorang gadis ini misal, ataupun dengan seorang kekasih. Kekasih ini boleh gadis, boleh janda, boleh istri kita sendiri. Ya, boleh istri kita sendiri. Akan kekasih ini. Kalau kita mendengar kekasih kita ini selingkuh dengan orang lain, misalnya ya. Ini misal. Bergetar nak hati itu. Ruk. Ngapa begini nih? Begitu juga sebaliknya. Artinya ada connect di situ. Connect apa? Karena ada yang dikasihi, ada yang mengasihi. Ada orangnya, ada namanya. Ketika kita sebut namanya, datanglah pemilik nama itu. Ya. Kalau ini ada nama enggak nih? Ada, ya. Namanya apa nih? Gelas tuh inilah zatnya.
zatnya ini kita sebut dengan gelas. Ini di Indonesia, di Inggris pun gelas. Nah, di Arab apa lagi nih? Nah, sebutan boleh berbeda, tapi inilah bendanya. Maka Allah itu jangan hanya sampai dikenal hanya tingkat nama. Kenallah pemilik nama. Pemilik nama itu bukan nama. Untuk menjelaskan tentang benda ini, orang memberi nama. Untuk memperkenalkan siapa aku yang tidak bernama ini, Tuhan memperkenalkan, kau sebutlah aku ini inani anallah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain daripada aku. Fa'budni. Mengabdilah kau kepada jangan mengabdi kepada nama. Menyembah nama syirik. Kau menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah itu yang mana? Harus sampai tuntas pengenalan kita itu. Kau meminum gelas kah atau meminum air yang di dalam gelas ini? Bisa gak gelas yang dipinum? Isinya yang dipinum. Karena ada isi di dalam gelas, maka isinya kita ambil. Apa saja? Pasti setiap nama pasti ada bendanya, ada zatnya. Begitu juga Allah. Ketika kita menyebut Bismillah, orang yang berilmu tidak hanya sampai kepada sebutan itu, tapi sampai kepada tujuan yang dimaksud di balik nama Allah itu. Di balik nama Allah itu ada nurun ala nurin, ada cahaya langit, ada cahaya bumi. Maka Allah pertegas lagi dalam surah An-Nur ayat 35. Apa itu aku? Aku adalah an-nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan cahaya bumi. Kalau ini tidak ditanamkan ke dalam kalbu kita, kau belum orang beriman. Kau baru mengaku-ngaku orang beriman. Puasa ini syaratnya yang dipanggil itu orang Kalau kita tidak dipanggil tapi kita berpuasa, apa hasil? Apa yang kita dapatkan? Tidak ada, haram kita makan. Karena puasa ini endingnya la'allakum takun. Selesai kita berpuasa, jiwa suci kembali fitrah, diampunkan semua dosa-dosa kita, surga merindukan kita. Surga merindukan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka syarat puasa itu jadi dulu kita orang beriman, terima dulu ilmunya. Maka banyak kan puasa tapi tidak ada hasil. Padahal kata Allah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa itu, ketika kita selesai, kita merayakan hari kemenangan. Apa itu hari kemenangan tuh? Hari orang-orang yang telah sukses. Sukses melawan dirinya, melawan hawa nafsunya. Bukan melawan daripada makan dan minum ya, bukan. Kau makan dan minum itu enteng, gampang. Tapi kalau melawan diri kita sendiri, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan segala macam yang dapat merusak putusnya hubungan kita kepada Allah. Arti itulah orang-orang yang berpuasa. Karena puasa ini kaitan dengan mendirikan salat. Maka sudah sukses kau salat, baru kau perintah puasa. Betul enggak? Syahadat dulu, ini kan tahapan yang harus dilewati. Syahadat dulu, sekarang kita udah dapat kan? Ilmu syahadah kan? Udah memahami 2 kalimat syahadat. Sudah menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bermusyahadah, menyaksikan
milik Allah itu. Terhubung cahaya langit, cahaya bumi. Sudah sukses kita di syahadat. Selanjutnya kata Allah, tegakkan yang sudah kau ketahui itu. Namaku di dalam dirimu itu. Setiap keluar masuk napasmu, pujiannya adalah Allah sesuai dengan tingkatan makam. Makam 1 sampai 7, pujian kadimnya di dalam itu Allah, 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 tetap bertasbih mengagungkan sesuai dengan denyut nadinya. Masuk dia ke idopi, pujiannya berbeda lagi. Allahu, 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 Allahu. Beda, ini orang-orang yang mampu berpuasa. Jangan dianggap enteng. Masuk lagi dia. Ini sebenarnya tidak boleh penjelasannya kan. Tapi tidak apa, kita sampaikan ke 8. Nanti 9 ada lagi pujiannya. Itu pujian napas itu ya. Karena keluar masuk napas ini, kalau kita tidak paham keluar masuk ini berzikir, maka kita seperti binatang, kata Nabi. Man akhrajan nafasin bi ghairi zikri fahuwal mayyit. Barang siapa keluar masuk jalan napasnya ini tidak bertasbih, tidak berzikir, maka mayit, bahkan dia lebih hina daripada binatang lagi, kata Allah. Maka tidak ada pilihan lain. Maka syarat untuk berpuasa, pertama dia harus mengenal syahadat dulu. Sukses dari syahadat, tegakkan syahadat itu di dalam diri. Namanya menegakkan nama Allah, menjadilah as-salatu daim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Selesai tugas yang kedua. Rukun Islam yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kata Allah, kamu mampu menegakkan namaku di dalam dirimu, melalui keluar masuk jalan napasmu bertasbih mengagungkan namaku, itulah kau tetap mendirikan salat 24 jam. Tak ada satu kekuatan yang bisa melawan kau. Kenapa? Kau sudah dibentengi dengan namaku, kata Allah. Inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka napas dan nafsu itu sedikit saja. Napas, nafsu. Kalau napas itu, dia terhubung kepada langit. Tapi kalau nafsu, terhijab, terdinding dia kepada Allah. Dia masih masuk di dalam nafsu amarah. Sikit-sikit emosi. Sikit-sikit emosi. Marah. Tak boleh salah sikit. Berdesing ya telinga. Ini tidak bisa puasa ini. Puasa ini nafsu. Kau dah masuk ke nafsu mutmainnah. Baru kau ada perintah di situ. Puasalah kau. Ya, berarti kau sudah mampu tegak ini ya. Ini latihan. Tak bisa kita menegakkan nama Allah 24 jam tu. Lalu aku ni dah salat kekekalan. Salat kekekalan. Apa alatnya? Siapa gurunya? Apa pujiannya? Posisi kamu di mana sekarang? Bagaimana pujian napasmu ketika kau berada di idopi? Itu ada, bukan main tebak-tebak. Sukses kamu dah melawan apa ini? Keluar masuk napasmu bertasbih mengagungkan nama Allah. Kata Allah, selanjutnya tugas kau puasa. Apa itu puasa? Pengendalian diri. Kau sudah mampu menegakkan namaku, nanti efek dari orang yang mendirikan salat itu, apa itu? Aqimis salata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah keji dan mungkar. Salat yang mampu mencegah keji dan mungkar, itulah puasa. Baru dia bisa puasa. Kalau syahadatnya tak benar, puasanya tak benar, tahu-tahu mau puasa, tak ada apa-apa yang didapat. Betul lah kata Nabi. Man sama ramadanan imanan waqtisalahu man sama ramadanan imanan ghufira lahu ma taqaddama min jambin.
Ya. Barang siapa berpuasa dengan keimanan dan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, maka kata Allah, Allah bersihkan hatinya. Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Maghfirah, maka malam maghfirah, malam ampunan. Kenapa? Dia sudah mendapat kitabullah itu. Ya. Maka identik Ramadan dengan nuzulul Quran. Ini peringat nuzulul Quran, tapi yang turunnya itu tidak pernah didapatkannya. Padahal nuzulul Quran itu kaitan dengan orang-orang yang berpuasa, mengendalikan diri hawa nafsunya. Karena tidak mungkin kita mampu melawan. Innan nafsah, kata Allah dalam Al-Quran. Innan nafsah la amrata bisu. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung kepada kejahatan. Mampu kau melawannya? Kau tidak dengan pertolongan Allah. Tidak dengan benteng. Tidak dengan ilmu Allah. Tidak dengan pertolongan Allah kau tidak mampu mengendalikan hawa nafsumu itu. Karena ujian-ujian yang datang kepada kita ini berbagai macam. Celek mata ujian datang. Keluar rumah ujian datang. Bekerja macam-macam datang ujian. Tapi tidak memiliki alat untuk mengendalikan itu, tidak mungkin. Harus dengan pertolongan Allah. Terus kata Allah, setelah kau sudah sukses melaksanakan puasa, ya, terus sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, selanjutnya kata Allah, bayar zakat. Zakat kamu kepada sesamamu itu berbagi kasih sayang. Kita berbagi karena sesama muslim kan, tak pedulilah beriman tak beriman. Yang penting kalau dia udah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, nengok keadaan ekonomi, bagikan zakat. Itu zakat zahir. Zakat kepada diri, setelah kau mampu mengendalikan nafsu, zikir. Zikir baik lisan maupun kalbu, terlebih-lebih kalbu. Kok kalbu ini tidak terikat dengan tempat, ruang dan waktu. Kalau zikir pertemuan ini pakai waktu, pakai tempat. Pakai kumpul-kumpul, makan lagi, kan? Pakai duit. Tapi kalau itu tidak pakai duit. Karena tadi kan keluar masuk napas bertasbih, berzikir. Kerjakan yang zahir, tetap istiqamahkan yang batin. Baru sempurna Islam kita. Di dunia kita tahu tahu memahami bagaimana cara melapaskan menyebut nama Allah, ya. Di diri kita sendiri, kita pun tahu bagaimana menyalurkan hubungan milik dengan pemiliknya. Rahasia dengan pemilik rahasia. Cahaya Muhammad dengan cahaya nur Allah. Kau itu tak tersambung, nonsen, tidak bisa kau salat, tidak bisa kau puasa, tidak bisa kau zakat. Lebih-lebih kau pergi haji. Haji itu Baitullah. Sementara kita ini tak ngerti Baitullah, dikiranya Mekah itu Baitullah. Itu bangunannya. Baitullah itu sebenarnya di dalam kalbu orang-orang yang telah ditunjukkan. Itulah Baitullah. Maka kunjungilah dulu itu. Baru setelah kau berkunjung di yang batin ini, pergilah ziarah. Di sana ada peristiwa-peristiwa sejarah para nabi. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim, ada Kinjir Ismail. Kan banyak itu cerita. Ambil cerita itu, ambil pelajaran. Masuk ke kepala ke dalam apa tuh? Hajarul Aswad. Apa tuh, paham dah tuh? Batu hitam tuh. Kalau mau paham nanti datang Umat Ibrahim. Baik paham. Dia ngerti Hajarul Aswad tuh. Itu ada makna semua.
perjalanan jasadnya ke kota Mekah, kota Madinah, perjalanan batinnya ke Baitullah. Yang diperintahkan tuh Baitullah dulu, batin ini. Kau mampu ada duit, laksanakan. Tak mampu, itu tidak wajib. Yang wajib Baitullah. Ini kan umat Islam ini salah paham. Allah nunggu sampai 10 tahun. Belum 10 tahun dia dah meninggal dah. Selama-lamanya dia tak pernah pergi haji. Padahal haji itu tak berduit pun kan? Takkan pula Allah perintahkan, Allah tak memberi kita kemampuan. Coba pikirkan secara akal. Rukun Islam itu kan rukun. Kalau rukun itu berarti tidak terpenuhi salah satunya, kita belum Islam. Betul enggak tuh? Rukun dan syarat. Syarat kau jadi orang Islam, penuhi rukun yang 5 tuh. Pergi haji. Sekarang kita tak berduit. Berarti belum Islam. Artinya haji itu bukan hanya sekedar pergi ke sana. Tak pakai duit pun bisa. Bermodalkan apa? Bermodalkan kemauan, bermodalkan semangat, bermodalkan kesungguhan, mujahadah, perjuangan. Masuklah kita ke Baitullah itu. Di mana itu? Wa qalbul mu'min Baitullah. Untuk ke sana orang harus membekali ilmu. Tak bisa ke Baitullah itu tak ditanamkan nur, tak bisa. Baitullah itu tempat artinya di sanalah tempat para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah berkumpul itu. Di situlah orang-orang al-anbiya, al-ulama, warasatul anbiya. Nabi-nabi, terus penerus-penerus para nabi, al-ulama, di situlah dia beribadah kepada Allah. Di sanalah tempatnya. Maka kalau tak pergi berkunjung ke Baitullah, artinya kita belum maka tuntas Islam kita. Berarti endingnya perjalanan kita dari syahadat, salat, puasa, zakat itu endingnya berkunjung ke Baitullah. Itulah ending, selesai sudah. Kalau sudah selesai itu persiapan untuk mati. Maka orang dah ke Baitullah itu disimbolkan dengan pakaian ihram. Tak berjahit lagi. Itu simbol dari kematian. Jadi apa, orang-orang yang sudah ke Baitullah itu artinya dia sudah paham bagaimana mematikan diri. Matikan diri ini pengertiannya apa? Aku tiada, yang ada semata-mata hanyalah Allah. La maujudun bi wujuh hakikati illallah. Segala apa yang nyata pada diri ini, pada hakikatnya adalah nyatanya Allah. Berarti kata Allah apa? Kalau kau tak menemukan aku di alam dunia, kau tak akan pernah menemukan aku di alam akhir. Pertanyaan buat kita, berarti ada Allah di alam dunia ini. Betul enggak? Kalau kau tak temukan Allah di dunia, kau tak akan pernah menemukan Allah di akhirat. Berarti Allah tuh ada di alam dunia. Kalau kau temukan dunia, ketemu di akhir. Sekarang udah ketemu belum kita Allah di dunia ini? Jadi Allah tuh harus dilihat. Kalau kau tak lihat, kau tak bisa menyaksikan. Maka kata sahabat Nabi, aku tak mau menyembah Allah kalau aku tak melihat Allah. Coba. Itu apa menyembah sesuatu yang tak kita lihat? Bagaimana melihatnya? Kalau kau masih ada, Allah tidak pernah ada. Tapi kalau kau tiada, nyatalah Allah itu. Rasakanlah. Ada kita ini. Ada wujud diri kita ini. Wujud yang bayang-bayang ini. Wujud yang sesaat ini. Wujud yang dulu tiada diadakan. Pahamlah mana yang mati, mana yang hidup. Maka salat mayat itu setiap saat, setiap waktu. Maka kalau orang itu paham, dia salat mayat terus. Karena salat disalatkan, melihat dilihatkan, mendengar didengarkan.
Ya, tapi jangan salah paham. Yang mendengar, melihat, berkata, bergerak ini rahasianya. Tuhan itu nyata di rahasi. Tuhan tak boleh nyata dua kali. Tuhan nyata di wujudnya yang nyata. Siapa itu? Rahasianya. Siapa itu rahasianya? Nur Muhammad Rasulullah. Dialah Rasul utusan Allah. Berarti dialah wujud Allah di alam akhirat. Sekarang Muhammad ini, Nur Muhammad ini ada pembawa gelombangnya. Kau tak ketemu orang yang membawa gelombang, bagaimana kau mau ke Tuhan? Bagaimana kita mau melihat siaran RCTI kalau kita tidak ketemu dengan gelombangnya? Ketemu dulu siarannya. RCTI ini gelombang berapa? Ini, temu, dapat siaran, bisa ditonton langsung. Begitu juga orang mau ditelepon, kau tahu nomor WA-nya atau nomor HP-nya, langsung enggak? Di Madinah, langsung. Di Amerika, langsung. Di mana saja langsung. Kenapa? Tahu nomor frekuensinya. Ini nak ke Tuhan, tak dapat nomor frekuensi. Tak ketemu guru yang membawa frekuensinya itu. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Syahadat itu penyaksian. Setiap penyaksian harus nyata yang disaksikan. Kalau kau tak pernah melihat, kau tak pernah bisa menyaksikan. Kau tak pernah menyaksikan, kau tak bisa berzikir. Zikir itu ingat. Apa yang mau kau ingat kalau kau tak pernah kau lihat? Bisa kau mengingat sesuatu yang tak pernah dilihat? Itulah hakikat zikir. Lihat dulu, kenal dulu. Maka awaludin ma'rifatullah. Mengenal Allah. Kau tak kenal Allah di dunia, jangan harap kau kenal Allah di akhir. Kalau kau buta di alam dunia, di akhirat lebih buta dan tersesat, adallun, kata Allah. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau kau buta di alam dunia, tak kenal Tuhan yang ada di dunia ini, maka kau lebih buta, bahkan tersesat, kata Allah. Jadi jangan main-main tentang ilmu. Ilmu inilah yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita. Ketemu guru, ketemu kita frekuensi. Ketemu frekuensi, bisa ngomong secara langsung. Kenapa? Menggunakan rahasia dia. Menggunakan milik dia. Maka orang yang berilmu, yang beriman inilah yang dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang telah ditanamkan nur ke dalam kalbunya, menjadilah nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah. Kembalilah kau, irji ila rabbi, kembalilah kau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keredaanku. Aku reda, kau reda. Jadi mati ini sebenarnya bukan itu perpisahan jasmani dan rohani. Mati ini setiap saat, setiap waktu kita harus mati. Ini mati syariat, mati tarekat, mati hakikat, dan mati ma'rifat. Kau mati syariat itu mati binatang itu. Terkubur, akhirnya jasadnya habis dimakan. Makan apa? Ulat, dimakan macam-macam lah di dalam tuh, hancur jasad. Itu mati syariat, mati umum, mati orang awam. Kalau mati orang tarekat, dia jasadnya tidak hancur, tapi belum bisa kembali. Mati orang hakikat, dia sudah bisa kembali, tapi masih terawang-awang, masih di alam rohani. Mati ma'rifat, raib, ghaibul wuyub, selesai dia. Tak ada. Kenapa? Jasad sudah mengenal hakikat dirinya. Jasad sudah tahu asal kejadiannya. Maka mau mengenal Allah, mengenal asal kejadian. Kau tak mengenal asal kejadian, tak mungkin kau bisa mengenal Allah. Siapa yang memperkenalkan kau itu tentang asal kejadian kau? Itu gurumu.
Carilah guru yang benar-benar bisa menuntun kau, membimbing kau untuk menemukan jalan untuk menuju Tuhanmu. Tuhanmu itu ada pada dirimu. Tak bercerai kau dengan Tuhanmu. Tapi karena kau tak paham, tidak mengenal dia, kau tak mampu mengingatnya. Karena syarat mengingat harus mengenal. Ya, maka tak mampu zikir itu kalau orang tak ditunjukkan. Nak zikir-zikir nanti salah arah, salah tujuan, akhirnya layau. Ada ndak orang berzikir bersilat-silat apa? Menari-nari macam orang nak bertinju. Itu salah tujuan. Maka tujuan orang yang berilmu itu dia mengenal dulu. Ilahi anta maksudi. Kau yang kumaksud. Tentu yang dimaksud itu bukan tulisan. Bukan sebutan Allah itu, bukan. Yang dituju tuh ini nih. Namanya gelas. Nama dengan ini tidak sama. Sebutan untuk ini nih gelas. Tapi gelas itu ini zatnya. Kenallah yang ininya, sembahlah ini. Jangan sembah nama. Kalau nama itu orang Cina pun diajar bisa syahadat tuh kalau dilapaskan. Orang non-muslim pun 2 bulan pun sebulan mungkin dah bisa melafazkan syahadat. Tapi hakikat di balik 2 kalimah itu tidak semua orang bisa. Inilah alat pengontrol kita. Kondak Ramadan ini hanya sekedar hanya sekedar ini saja, heboh-heboh Ramadan. Akhirnya tak mampu mengendalikan dirinya. Sebelum buka puasa penuh dah lauk di rumah tu. Kuih semua dah. Sampai menelan liur apa kan. Belum buka. Lama benar maghrib ni. Tapi satu hari dia mampu. Nunggu 15 menit tu rasa macam satu hari. Ini ngapa berani ngomong pengalaman pribadi. Ya. Kau bisa semua ada yang lauk di pasar tu nak dibelinya. Wah, ini nyaman gak ni? Wah, ni kan sepatas ni. Ni, wah. Kali ujung-ujung apa? Bakwan yang satu dimakan. Nantilah dulu habis tarawih ngantuk pula tidur. Nunggulah sahur tak nyaman dah makan. Cocok tu asin ya. Akhirnya, itu namanya. Kalau orang bisa mengendalikan diri, mengendalikan orang, so dia tidak tergantung kepada bukan itu tujuannya. Tapi bukan pula berarti tak boleh, jangan salah paham. Agama ni harus cerdas memahaminya. Macam saya bilang, yang dibaca itu kitab Allah. Bukan tak boleh membaca Quran yang jahir itu. Tapi perintahnya itu Quran yang ada di dalam artinya apa? Membaca diri kita sendiri, itulah membaca kitab Allah. Kitab Allah itu ada pada diri. Itulah alat untuk berpuasa. Ini kan orang banyak salah kaprah ini. Ini bulan Ramadan, kalau kau baca setiap huruf itu, pahalanya nilainya besar. Alif lam mim, itu dah 30 pahalanya. Pahala terus yang dikejar-kejar ini. Nanti kau kumpulkan pahalamu, tak mampu kau mengantarkan kau ke surga. Belum cukup, kata Tuhan. Rekening kau belum cukup untuk masuk ke sana. Dan kedua, kalau pahala ini berarti kita ada tujuan. Imbalan pamrih. Tidak ikhlas ibadahnya tu. Cuba ibadah, perintah Allah. Inani anallah. Namaku Allah. Pak Bud ni mengabdilah kau kepada pemilik nama itu. Mengabdilah kau kepada. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan, tegakkan nama aku itu di dalam dirimu itu. Pujiannya Allah, 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 Allah kan? Tegakkan nama aku. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkan itu. Itulah yang dikatakan zikir. Salat itu ingat. Salat itu zikir. Sempurnakanlah ingat kita dengan melaksanakan rukun salat berupa syariat Nabi. Tapi syariat itu pakaian jahir. Itu pekerjaan tubuh. Tapi untuk ke Tuhan tak bisa. Itu untuk hablum minan, untuk ke Tuhan harus menggunakan milik Tuhan.
Maka Bapak Ibu ya, puasa di bulan Ramadan ini harus kita pahami dengan benar bahwa puasa ini yang dipanggil itu adalah orang-orang yang telah memahami milik Allah itu, orang-orang yang telah beriman. Apa di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sesungguhnya kata Allah, banyak orang mengatakan bahwa dia telah beriman. Dibantah, kamu belum beriman. Kamu belum iman kepada hari akhir. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam kalbumu. Kapan kau masukkan imanmu ke dalam kalbu itu? Karena yang beribadah itu kalbu. Mata melihat itu karena kalbu yang melihat. Ya, kalbu itu sifat latif atau roh. Ya, maka orang yang mampu mengendalikan matanya karena dia berpuasa dengan hati. Orang bisa mengendalikan telinganya karena berpuasa dengan karena induknya, motor penggeraknya ini semua adalah kalbu. Maka kalau dia tidak tahu mensucikan kalbunya, selama dia tidak akan pernah kembali dalam keadaan fitrah. Tak bisa dia takbir itu. Kalau betul-betul orang yang paham takbir itu bergetar batinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sebulan itu kau tak pernah baca kitab Allah, tak bergetar Allahu Akbarnya itu. Hanya habis kadang-kadang Allahu Akbar, Allah. Lalu apa mak kita ini? Ketupat tu kau bikin apa tu? Hilang Allahu Akbarnya. Itu kita yang tahu. Kalau kita betul Allahu Akbar, pandang diri Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bisa menangis kita Bapak Ibu. Itu sama labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kau memenuhi panggilan Allah. Kau sudah kembali dalam keadaan fitrah. Jaga kesucian itu di 11 bulan ke depan. Bukan Ramadan ini latihan. Karena di sana Nabi menerima malam mulia, malam kemuliaan tuh. Itu disebut malam Lailatul Lailatul Qadar itu hanya bisa didapat orang-orang yang telah diberi nur di dalam kalbu itu. Dia sudah sukses sahadatnya, sudah sukses salatnya, sudah sukses puasanya, sudah sukses zakatnya, sudah dia bisa ke Baitullah, baru dia konsep Lailatul Qadar itu setelah rukun Islam itu sempurna kita jalani. Ini ilmu tak ada, kata dia, malam aku ada jumpa cahaya terang ini. Itu meramput namanya. Itu paham dulu syahadat itu, tuntas rukun Islam itu, baru terangkat kau. Itu orang-orang terangkat, orang-orang yang diangkat oleh Allah, itu orang-orang yang diberi kemuliaan. Maka malam itu disebut dengan malam ganjil. Ganjil itu apa? Tidak banyak. Ganjil itu kan satu. Yang lain itu kan sebenarnya sumber daripada ganjil itu satu. 2 tambah 1 ganjil. 4 tambah 1 ganjil. Betul tak? Yang ganjil itu kan yang satu. Kalau kau tak dapat yang satu, kau tak ketemu malam ganjil. Malam yang satu itu apa? Itulah nurun ala nurin. Itu ganjil satu je. Hanya aku yang ada. Allahu Akbar. Tak ada lagi yang besar, tidak ada lagi yang hebat, tidak ada lagi yang kuat, tidak ada lagi yang perkasa kecuali semata-mata hanyalah Allah. Inilah. Baru kata Allah apa? Kalau kau tahu apa, kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, keistimewaan bulan Ramadan itu atau kemuliaan bulan Ramadan itu, maka kalau dia paham ya,
Dia berharap semua bulan ini jadi bulan Ramadan, atau 1 tahun ini ketemu tahun depan Ramadan terus maunya itu. Kalau dia paham itu, apa yang terkandung di dalam Ramadan itu. Ramadan itu adalah pembakaran jiwa tuh. Jiwa-jiwa yang kotor dilepas, dibuang, diganti dengan yang baru, kembali fitrah. Maka ada malam maghfirah, malam ampunan daripada Allah. Ya. Jadi terawih itu ada ilmu, bukan hanya sekadar pergi ramai-ramai. Kalau tak ada ilmunya, kita bukan melemahkan. Memang itulah syaratnya. Ramadan tu diisi dengan orang banyak-banyak membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran tu kan? Sudah kita jelaskan di tempat Bapak Rus Baslan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kau mau baca Quran itu, jangan kau gerakkan lidahmu. Berarti apa tu? Kenapa orang ni baca Quran ni berlomba-lomba ni? Menggerakkan lidah. Padahal Allah perintahkan jangan gerakkan lidah. Bukankah kita mengerjakan sesuatu yang tak diperintahkan oleh Allah? Allah bilang, membaca Al-Quran itu jangan gerakkan lidahnya. Apalagi Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Atas tanggungan akulah setelah kau wasjud waqtarib, kau hadirkan namaku, share kau di situ. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Atas tanggungan akulah mengumpulkannya semua itu. Kalam-kalamku yang gaib itu, kukumpulkan, kumasukkan ke dalam dadamu. Aku bacakan itu, kata Allah. Bukan kita yang membaca. Ini berani menentang Al-Quran. Ini bertanya, ada berapa kali hatam kau? Bangga dia dengan hatam itu. Masih bagus gak dia membaca, tapi dia tahu artinya. Oh ini, dia bercari arti ini apa ya maknanya. Inilah kata Nabi, nanti di akhir zaman Al-Quran tu hanya sekedar tulisan dan sebutan. Ini zaman sekarang inilah. Al-Quran tu sekedar sebutan dan tulisan. Tapi Al-Quran yang sebenar-benarnya itu dia tidak pernah tahu apa itu hakikat di balik Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah apa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. Al-Quran itu cahaya. Sungguh kata Allah, aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran itu. Ya, sebelum itu kau tak tahu iman. Kau tak tahu kitab Allah. Nah, itu jelaskan Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya yang ada di dalam dada kau itu. Aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Berarti tidak semua orang kan? Bangga tak kita ni, yang sedikit ini? Sedikit ini tapi betul-betul memahami apa Al-Quran yang sesungguhnya itu. Dijelaskan lagi, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada itu. Itulah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tak bisa kau baca dengan bibir, tapi kau baca dengan sir. Maka apa perintahnya bulan Ramadan? Banyak-banyak zikir sir. Itu baca Quran. Banyak tafakur, banyak sir. Tafakur itu isinya sir. Ataupun wukuf kata orang bahasanya, ataupun iktikaf, itu kan nama-nama lain. Iktikaf itu kan berdiam diri. Itu sir. Itulah perintahnya di dalam Ramadan itu banyak-banyak itu. Bukan banyak-banyak membaca tapi tak mengerti arti di balik bacaan itu. Jadi Bapak Ibu ya, saya rasa ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan dengan memiliki ilmunya kan. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sesuatu tanpa didasari dengan ilmunya, karena akan berakhir dengan kesia-siaan. Mudah-mudahan kita ini dalam menjelang bulan Ramadan dan melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita kelak akan menjadi orang-orang yang sukses. Atipun la'allakum
takut, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsunya. Saya rasanya ini dulu yang dapat saya